Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan merakit kembali engine atau mesin forklift ini setelah kita sudah overhaul ya sebelumnya. Jadi kendala pada mesin ini adalah ngopos ya, atau untuk kompresinya sudah berkurang ya, seperti itu. Yang kita overhaul kali ini adalah forklift merek Toyota, untuk Toyota kapasitas 3 ton ya, yang mana transmisinya pada unit ini adalah transmisi otomatis atau transmisi matic ya. Oke, simak baik-baik, siapa tahu bermanfaat untuk kalian para pemula-pemula ya. Oke, untuk pertama-tamanya kita pasang untuk bearing atau metal jalannya yang terpasang pada batang piston dan kap batang pistonnya ya. Jadi semua berjumlah 8 bearing atau 8 metal. Ini kita pasang semua, dan ini yang dimaksud dengan metal jalan ya. Kita pasang satu persatu atau step by step ya, karena jumlah dari batang piston ini berjumlah 4 ya, karena yang kita buka ini adalah mesin forklift 4 silinder ya. Setelah metal jalan sudah terpasang semua pada batang piston dan kap batang pistonnya, kita akan pasang untuk pinnya ya. Jangan lupa sebelum kita memasang pin pistonnya, kita letakkan terlebih dahulu pelumas atau oli untuk menghindari keausan saat pertama mesin dihidupkan nanti ya. Jadi setelah sudah dilumuri dengan oli, baru kita buka dan persiapkan untuk pistonnya. Dan setelah lock semua dan kita lumasi untuk lubang di bagian pistonnya, lalu kita akan pasang piston ini bersama batang pistonnya ya. Jadi ini kalian perhatikan ya, untuk pin pistonnya ini, dan di pistonnya ini ada tanda ya, tanda bagian depan ini juga ada di batang pistonnya, ada tanda itulah yang nanti kita akan posisikan pada posisi mengarah ke depan ya, atau mengarah ke silinder nomor 1 ya, yang mengarah pada water pump ya. Usahakan dalam pemasangan tidak boleh ada yang terbalik ya. Jadi kita harus perhatikan betul-betul. Setelah kita sudah pasang untuk pin pistonnya ini yang menggabungkan dengan batang piston ini, kita pasang lock atau spy. Kita pasang dengan menggunakan circlip plier ya, atau menggunakan tang spy dengan posisi yang
mantap ya, atau maksudnya tuh dengan posisi yang benar-benar sudah pas ya. Jangan sampai nanti masih ada yang terselip atau belum pas pada posisinya ya. Setelah sepi sudah terpasang dengan baik dan benar, kita letakkan juga pelumas ya. Pelumas yakni di sela-sela antara pin piston dan batang piston ya. Kita lumasi dan kita banyak-banyakkan noli di sini biar tidak ada keausan nantinya. Untuk langkah selanjutnya kita pasang untuk ring-ringnya ya. Dan di sini ini kita pasang untuk ring olinya dulu, dan untuk celahnya ini usahakan kita pasang dengan posisi berlawanan ya untuk celah sambungannya, dan itu tidak boleh bertemu ya, jadi harus berlawanan. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Oke, mari kita pasang untuk ring olinya ini. Kita pasang dengan hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita membuatnya patah saat proses pembukaan atau pemasukan ke pistonnya ya. Jadi mau dengan hati-hati, dengan cermat, karena untuk ring piston ini dia kalau tidak berhati-hati sangat riskan dari patah ya. Kita cek semua sampai per atau spring benar-benar masuk ke dalam ring olinya ya. Setelah terpasang dengan baik untuk ring olinya, kita pasang untuk ring kompresinya ya. Dan ini adalah ring kompresi yang pertama ya. Jadi dia ada dua ring kompresi. Ada ring kompresi yang pertama dan ada ring kompresi yang kedua ya. Jadi mereka beriringan. Ini untuk trik cara pasangnya ya. Karena kita menggunakan serba manual, jadi seperti ini ya. Kita longgarkan sedikit, tapi dengan sangat hati-hati ya, jangan sampai terlalu banyak sehingga nanti patah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita dorong sedikit kalau kurang pas. Perhatikan untuk posisi atas dan bawahnya. Biasa kalau posisi atas dia akan ada tanda titik atau ada tanda huruf ya. Yang jelas ada tandanya untuk posisi atasnya. Dan kita masukkan pelan-pelan, jangan sampai patah. Dan nanti seketika akan dilakukan pemasangan pada blok, usahakan celah sambungan dari ketiga ini, ring oli, ring kompresi pertama dan ring kedua, jangan sampai ada yang bertemu ya, dan harus pada posisi berlainan. Di sini kita sudah persiapkan untuk bearing atau metal duduknya, kita sudah pasang semua, dan tidak lupa untuk truss bearingnya juga ya. Setelah sudah terpasang semua, kita kasih oli pada metalnya, baru kita letakkan poros engkol atau crankshaftnya ini ya. Lalu untuk kapnya kita pasang bearing atau metal serta truss bearingnya satu persatu ya. Lalu sebelum pasang kita jangan lupa kasih oli. Di sini kita sudah pasang semua ya. Untuk kap-kapnya tinggal kita mengunci, dan kita di sini menguncinya dengan menggunakan torque wrench ya, atau kunci momen, dengan cara menyilang ya dari tengah
ke sisi kanan dan sisi kiri ya. Kenapa kita menggunakan torque wrench? Karena dengan torque wrench atau kunci momen ini kita bisa memastikan kalau pengencangan kita bisa merata ya. Setelah proses pengencangan selesai, kita putar-putar dan cek. Setelah oke, lalu langkah selanjutnya kita pasang untuk pistonnya dengan kapnya yang tadi sudah kita persiapkan. Kita pasang satu persatu, lalu kita kunci ya. Dan nanti saat penguncian kita menggunakan torque wrench juga ya, atau kunci momen, sehingga sama rata untuk pengencangannya. Ini ya, kita sudah kencangkan dengan menggunakan kunci momen atau torque wrench. Setelah itu saya sudah pasang dan topkan untuk timing gearnya. Jadi setelah pemasangan dari piston, langkah selanjutnya kita pasang untuk timing gearnya ya, dan sekaligus kita topkan di sini. Lalu setelah itu kita pasang injeksi pumpnya ya. Setelah nanti ini sudah terpasang semua dan kita tutup untuk covernya, lalu kita pasang silinder headnya. Ini injeksi pumpnya saya sudah pasang ya. Dan kenapa saya menyarankan untuk ditopkan terlebih dahulu? Ya karena itu tadi ya. Jadi apabila semua ini sudah top, maka kita senang untuk memasang injeksi pumpnya ya, karena sudah posisi top, sehingga kita tahu posisi gear sudah pada posisinya ya, atau sudah top. Jadi kita lebih mudah dalam pemasangan injeksi pumpnya ya. Itu adalah tujuan kenapa sebelum pasang injeksi pump kita harus topkan terlebih dahulu ya, dan tidak boleh kita belum ditopkan lalu pasang injeksi ya, yang nantinya untuk mesinnya akan susah hidup ya karena tidak top. Jadi itu untuk trik-triknya. Dan kalian perhatikan ya, di sini saya sudah kasih tanda, dan tanda ini correction pen atau tip X ini sudah tune dengan top pada gear injection pump ya. Dan ini kita sudah pasang untuk silinder headnya, dan saatnya kita setting valve-nya ya, atau setting katupnya. Kita setting untuk ukuran celah katupnya dengan menggunakan puller atau filler gauge dengan ukuran intake 25 dan exhaust 30 ya. Oke. Setelah semuanya siap, saya pasang langsung ke unitnya ya. Jadi nanti saat runningnya pada posisi pada unitnya ya, untuk running setelah overhaulnya. Ini untuk forkliftnya ya, untuk unitnya. Oke, pemasangan kita sudah selesai, dan baut atau bolt transmission pun saya sudah pasang ya. Di sini kita sudah bisa lepas. Yang nantinya kita akan testing running dulu 1 hari. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.